Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, ketua takmir, pengurus dan semua jamaah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari demi hari sudah kita lalui di bulan Ramadan ini. Sekarang sudah masuk hari ke berapa, Pak? Keempat. Ada yang kelima, ada yang keempat. Karena ada perbedaan masuk Ramadannya. Kita syukuri, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kekuatan untuk terus mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Saya, Pak, biasa memang kadang-kadang kalau masuk Ramadan itu ada seratnya, entah di awal, entah di tengah, entah di akhir. Karena beberapa aktivitas saat berpuasa banyak maaf ngomong, akhirnya jadi seret. Jadi ini mohon maaf. Biasanya saya sampaikan, Pak, kalau pas ngimami tarawih kepada takmir, kalau saya tidak ngimami dulu, tapi kadang tetap diminta, tetap ustaz saja lah ustaz, pendek-pendek tidak apa-apa. Maka biasanya saya imami, terpaksa pendek-pendek. Setelah itu biasanya beberapa kultum sebelum witir. Selalu saya sampaikan saat kultum pertama, mohon maaf para jemaah, tadi saya ngimaminya tidak bisa panjang-panjang, cuma satu ayat saja. Tapi rata-rata jamaah-jamaah itu, Pak, kayaknya malah tersenyum bahagia kayaknya. Kayaknya batin dalam hatinya ketepaan Ustaz. Ya tidak terlalu lama. Dulu aja. Tapi sekali lagi mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah di Ramadan ini. Dan Bapak Ibu sekalian rahimahullah, biasanya juga kalau sudah beberapa hari Ramadan, insya Allah sudah bisa menyesuaikan dengan pola hidup Ramadan. Ada yang bilang, Ustaz, memang kalau hari pertama itu berat-beratnya, apalagi bagi saya katanya yang jarang puasa sunnah, berat sekali Ustaz. Gimana Pak? Saya tanya. Siang harinya Ustaz, puasa hari pertama itu seperti rasanya mau mati kelaparan saja siang. Tapi malam harinya sama, hari pertama rasanya seperti mau mati kekenyangan.
atau semua dikonsumsi hari pertama. Sampai ada jamaah bilang ke saya, Ustaz, padahal cuma buka puasa kurma, sampai tidak kuat sholat tarawih. Masa Pak saya bilang, berapa yang dikonsumsi ganjil Ustaz? Berapa ganjilnya? 3. Masa Pak? Tapi 3 piring Ustaz. Ini terlalu banyak ini Pak. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus nyaman dalam Ramadan ini. Tema kita Pak kali ini adalah hikmah pendidikan di bulan Ramadan. Kalau saya lihat di pengumuman dari takmir sudah pas untuk pengantarnya itu Pak, kalimat-kalimat ajakannya itu, bahwa memang kita tidak ingin Ramadan itu hanya menjadi rutinitas biasa, seolah datang dan pergi begitu saja. Ya, datang kita jalani, kita puasa, kita beribadah secara umum, tapi hanya pada sisi luarnya saja. Itu sudah alhamdulillah Pak, tentu kita syukuri. Tapi yang lebih bagus kalau kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari Ramadan yang Allah hadirkan ini dengan segala ibadah di dalamnya, sehingga betul-betul kita keluar dari Ramadan ini tidak sekedar selesai begitu saja, tapi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa. Inilah la'allakum tattaqun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita tanamkan agar ada makna yang lebih dalam Ramadan ini? Tidak sekedar luarnya saja. Walaupun tentu apapun Pak yang kita amalkan itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Tapi mari kita lebih mengambil pelajarannya. Pertama Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Ramadan mengajarkan kita tentang penguatan keimanan agar kita selalu tersambung, merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya. Pertama, dalam Al-Quran Allah menyebut ketika menyampaikan kewajiban puasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disentuh itu imannya. Wahai orang-orang yang beriman. Maknanya imanmu itulah yang akan menjadi dasar dari puasamu, dan imanmu itulah yang akan membuat engkau terus tersambung, merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah dalam puasa kita. Juga dalam hadis Pak disebutkan dengan tegas tentang iman ini harus betul-betul dikuatkan, dan itu pelajarannya dalam ibadah puasa. Kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, tidak sekedar puasanya, tapi imanan, dengan landasan iman, dengan landasan ketersambungan dengan Allah, merasa diawasi Allah, wahtisaban, dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau sekedar puasa Pak, tak makan, tak minum, tak hubungan suami istri, tapi rasa imannya itu kurang atau bahkan tidak tersambung kepada Allah, maka dia puasa tetap berkata kotor, tetap berbuat yang tak baik. Apa kata Nabi? Kam min shaimin, berapa banyak
orang yang berpuasa laisa min siyamihi, tidak dia dapatkan dari puasanya itu illal ju' wal 'atash, kecuali hanya lapar dan haus saja. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dasar iman itulah yang diajarkan melalui puasa. Mari kita lihat sekarang Pak kenyataannya. Kalau tadi dari sisi dalilnya dalam Quran dan hadis, puasa itu memang bisa dikatakan satu-satunya ibadah. Jadi setiap ibadah itu punya keistimewaan. Di antara keistimewaan puasa adalah dia satu-satunya ibadah dalam rukun Islam kita yang 5, yang ketika orang melaksanakannya tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya yang benar-benar tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang lain itu Pak tidak tahu secara pasti apa benar-benar dia puasa atau tidak. Kadang-kadang Pak orang hanya lihat, oh dia lemes, sebenarnya belum tentu dia puasa. Puasa itu tidak bisa diketahui Pak. Beda dengan rukun Islam yang lainnya. Kalau puasa tidak bisa diketahui secara pasti, maksudnya bisa jadi orang ngomong puasa tapi saat dia sendirian sebenarnya dia tidak puasa. Kira-kira bisa diketahui betul-betul orang ini puasa atau tidak? Apa dari lemes tidaknya Pak? Tidak bisa. Ada orang macak-macak lemes Pak, padahal sudah 3 piring masuk ke tubuh. Jadi lemesnya karena kekenyangan. Apa bisa dilihat dari gemuk kurusnya Pak? Tidak bisa. Kalau Bapak bilang bisa Ustaz, yang gemuk tidak puasa, yang kurus puasa, saya orang paling tersinggung nanti. Jadi tak bisa Pak, tak bisa tahu puasa. Tapi ada yang bilang bisa Ustaz. Sekarang orang puasa atau tidak itu bisa dilihat dari betisnya. Saya heran Tuhan, masa Pak saya bilang bisa Ustaz. Orang ketahuan puasa atau tidak itu dari betisnya. Maksudnya gimana Pak? Sebab orang yang tidak puasa biasanya di siang hari Ramadan masuk ke warung makan yang kelihatan hanya betisnya saja. Karena ditutup separuh pakai spanduk Pak biasanya. Oh begitu maksudnya. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Beda dengan ibadah lainnya. Coba kita lihat Pak. Pertama syahadat, di rukun Islam saja. Orang bersyahadat itu Pak bisa didengar oleh orang lain. Bahkan kalau dia masuk Islam, maka syahadatnya biasanya dipersaksikan kepada orang banyak, biar diketahui, sekaligus menjadi syiar Islam, sekaligus sebenarnya nanti berkaitan dengan administrasi. Berarti nanti ada perubahan di KTP-nya, di mana dia diislamkan. Nanti masyarakat biar tahu, oh dia sudah menjadi muslim. Jadi syahadat bisa didengar, bisa dilihat bahkan kalau orang masuk Islam. Tapi ini mohon maaf Pak, hati-hati, mumpung saya di masjid-masjid atau di musola seperti ini. Jadi ada kejadian Pak di Delta Sari, Simbatu. Saya tidak mengisi masjidnya. Itu ada orang menyampaikan mau masuk Islam di masjid. Maka takmirnya senang. Ketika mau masuk Islam, oh iya, itu betul-betul mau masuk Islam ya. Tanya macam-macam, oke. Tapi takmir mungkin tidak terlalu mendetil ngeceknya, yang penting sudah punya semangat. Akhirnya Pak disyahadatkan setelah sholat subuh hari Ahad seperti ini, lalu disaksikan oleh jamaah. Setelah
Selesai disyahadatkan, beliaunya ini, orang ini mengatakan, saya Pak Takmir ini diusir oleh keluarga, saya tak punya lagi saudara. Akhirnya minta bantuan. Akhirnya dibantulah Pak oleh Takmir bersama jamaah, dibantulah. Pulanglah dia. Takmir kemudian diupload Pak di media sosial. Proses syahadatnya itu diupload di media sosial, di Facebook. Tiba-tiba banyak yang komentar takmir lainnya. Loh, katanya, itu masuk Islam di masjid sampean. Ahad kemarin dia. Loh, itu juga masuk Islam di masjid saya minggu lalu, katanya. Jadi nampaknya orang ini Pak setiap hari Minggu masuk Islam, nampaknya. Cuma pindah-pindah masjid. Nah, ini hati-hati Pak. Kadang-kadang banyak penipuan. Kita perlu cek Pak, walaupun kita punya semangat iman, semangat Islam, hati-hati. Kadang-kadang semangat keimanan kita itu disalahgunakan oleh orang lain. Maka kan banyak Pak penipuan haji, banyak penipuan umroh, ada juga Pak, penipuan perumahan syariah. Saya selalu ingatkan Pak, karena jamaah saya yang banyak kena Pak, Ustaz, saya kena tipu Ustaz, perumahan syariah. Saya bilang, loh ibu tidak ngecek tahu. Saya tidak terlalu cek Ustaz legalitasnya. Soalnya saya senang dengan promosinya. Apa promosinya? Tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba. Saya tanya, akhirnya benar begitu? Benar sebenarnya Ustaz. Cuma ditambah satu lagi, apa? Tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba, tanpa dibangun sama sekali Ustaz. Ini kasihan ini Bu. Maka perlu teliti Pak, perlu cek. Tapi sekali lagi, iman itu betul-betul dididik di Ramadan. Tak ada yang tahu orang puasa atau tidak, hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa saja kalau mau curang, saat dia sendirian makan minum, atau tidak usah sendirian, saat berwudu agak disesep-sesep dikit bisa juga itu. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi walaupun tidak ada yang tahu, seolah dia berikrar dalam hatinya, ya Allah, walaupun tidak ada yang tahu puasa ini, hanya saya dan Engkau saja yang maha besar, yang maha agung yang tahu. Tapi saya berusaha menjadi mukmin yang sejati, yang kapanpun dimanapun selalu merasa dekat dengan Engkau, selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang munafik itu Pak, di antara ciri-cirinya adalah dia kalau di hadapan orang banyak tampil baik, tapi kalau sendirian dia berbuat hal yang tak baik. Karena itu dalam Al-Quran disebut orang munafik itu yuraunan nas, banyak berbuat riya, pamer. Kalau sendirian dia malas, dia berbuat maksiat, tapi kalau di depan orang baik. Maka puasa ini Pak menghilangkan sifat-sifat kemunafikan. Ya Allah, walaupun tak ada yang tahu saya bukan orang munafik itu, yang hanya akan tampil baik di depan banyak orang saat sendirian bermaksiat. Tidak ya Allah, saya berikhtiar, berusaha menjadi mukmin yang baik, yang akan terus merasa Engkau pantau, Engkau lihat kapanpun dimanapun. Inilah pelajaran puasa yang pertama yang luar biasa. Sehingga nanti kapanpun setelah Ramadan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kantor begitu, di pasar begitu, sehingga jujur, sehingga amanah. Saat maaf di luar kota, bapak-bapak dinas tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sendiri tetap akan istiqomah di dalam. Sebab kelak di alam barzakh
dikubur maksudnya saya pun sendiri, hanya ditemani amal saya. Kalau saat saya sendiri amal saya buruk, nanti saat saya sendiri di alam kubur juga ditemani amal yang buruk. Maka dia istiqomah di jalan Allah. Terlalu banyak nikmat Allah itu Pak. Rizki banyak jalan yang halal daripada yang haram. Makanan banyak jalan yang halal daripada makanan yang dilarang, minuman yang dilarang. Begitu pula hal-hal lainnya Allah berikan ruang untuk syahwat manusia dengan cara yang Allah halalkan, maka itu sudah sangat mencukupi bagi kebutuhan manusia. Tinggal dia terus berikhtiar yang baik daripada dia mengambil jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama Pak, tentang pelajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Ramadan ini juga mendidikkan kepada kita tentang perjuangan melawan mengendalikan hawa nafsu. Karena orang itu Pak, kalau hanya imannya saja yang kuat, kadang-kadang tanpa ada semangat perjuangan juga melawan hawa nafsu, hanya ibadahnya bagus misalnya, sholatnya, puasanya, ngajinya bagus, tapi kadang-kadang ketika ada hal-hal yang menggiurkan, ada hal-hal yang membuat hawa nafsunya tertarik, dia pun terjerumus. Betapa banyak orang baik yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tak baik. Jadi selain imannya dia perkuat dengan ketersambungan dengan Allah, semangat juangnya untuk mengalahkan setan, untuk mengendalikan hawa nafsu, itu juga diajarkan melalui Ramadan. Lihat Pak, Allah mengajarkan kepada kita tentang perjuangan melawan setan, mengendalikan hawa nafsu. Di puasa ini Pak, Allah ajarkan jangankan kepada sesuatu yang haram, bahwa kita harus menjauhinya. Bahkan kita dilatih di Ramadan ini untuk menjauhi, meninggalkan perkara yang tadinya halal boleh dalam waktu tertentu disuruh jangan, disuruh tinggalkan. Jadi ini dilatih Pak, dilatih. Jangankan kepada makanan haram, minum minuman keras, narkoba, jangankan kepada itu. Kita sekarang sedang dilatih bahkan kepada yang halal, nasi putih, ikan tongkol, ikan laut, bebek enak juga itu Pak. Ikan itu saja kita disuruh jangan. Dilatih kita Pak, pengendalian diri kita itu dilatih. Jangan. Ada waktunya nanti. Walaupun memikat luar biasa. Kalau di tempat saya Pak, saya orang pulau Kanyan, ikan itu betul-betul ikan. Jadi saya sampai di Jawa, ikan itu macam-macam. Ada ikan kerupuk juga ikan. Ikan tempe. Itu macam ikan di sini. Maka ada yang kerupuk Pak, di model ikan, di potong-potong, inilah ikan kerupuk katanya. Jadi jangankan pada yang haram, yang halal pun Allah ajarkan, Allah latih maksudnya. Jangan, ada waktunya, tunggu, tak boleh. Luar biasa. Maaf saya tambah Pak. Kepada istri kita sendiri, suami kita sendiri, bagi ibu,
yang Allah ridhai, yang Allah jaga kehormatan manusia melalui akad yang luar biasa, itu juga dilatih oleh Allah. Ada waktunya, ada larangannya. Maksudnya apa Pak? Apalagi dari hal-hal yang menghinakan, dari hal-hal yang menjijikkan. Sementara yang Allah halalkan, Allah atur dengan sebaik-baiknya, kita dilatih untuk itu. Dan menariknya Pak, ternyata kita mampu, ternyata kita bisa. Selama ini orang selalu mengatakan, sulit saya, tak bisa saya kalau tidak nipu. Kenapa? Karena di pasar semua orang menipu. Sulit saya, tak bisa saya kalau tak korupsi, karena semuanya korupsi di kantor saya. Maaf, sulit dia kalau tak mengkonsumsi yang haram. Ramadan mengingatkan kepada kita, jangankan pada yang haram, bahkan kepada yang halal saja engkau bisa mengendalikan. Engkau tak selalu kalah dengan hawa nafsu. Engkau tak harus kalah dengan hawa nafsu. Buktinya dari subuh sampai maghrib engkau pemenangnya. Bukan sehari, 2 hari, tapi sebulan kau memenangkan pengendalian diri kepada hawa nafsu. Walaupun ada makanan, coba bapak-bapak lihat saat sahur, kalau sudah azan tak berani nyentuh Pak. Sudah selesai nak, jangan lagi azan berkumandang. Walaupun katanya Pak ada kalau yang agak-agak kesiangan bangunnya, terlalu mepet, dan dia punya nomornya muadzin musholla at-taqwa, itu bisa ditelepon langsung, tolong tunda sekitar 15 menit adanya. Itu tak bisa Pak, adanya ditunda tapi waktunya sudah masuk subuh, tak bisa. Jadi orang tak berani Pak. Tidak ada orang Pak, tidak ada, maaf, tidak ada polisinya, tidak ada pengawasnya. Dan di rumah dia tidak ada orang, tak berani. Sudah ada, tak berani. Allah ajarkan itu kepada kita, perjuangan, dan kita bisa ternyata. Bukan kalah dengan hawa nafsu. Coba bapak-bapak nanti lihat kalau berbuka, sudah disiapkan Pak kurma, nasi campur, es campur, dan sebagainya. Tapi azan masih kurang 5 menit. Bapak berani Pak ngambil 1 biji kurma saya? Tidak. Diem saja Pak, walaupun di depan ada. Dilihat kayak jamnya mati, tidak gerak-gerak aja. Tak maghrib. Dia ngobrol lagi sama temannya, biar tidak terlalu terasa menunggu lama. Kenapa dia tak berani di depannya? Sedang yang halal di depannya kurang 5 menit dia tak berani. Apalagi korupsi yang haram bagi dia, apalagi menipu, maaf, apalagi dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam syahwatnya, na'udzubillah. Semuanya dijaga oleh Allah. Kita diingatkan, yang kita selama ini lupa, kayak tidak bisa kita dengan hal yang seperti itu. Ternyata kita bisa, ternyata kita mampu. Maka ini pelajaran luar biasa Pak, untuk kita bawa sampai di luar Ramadan. Saya pernah Pak serak seperti ini, khutbah Jumat Pak, Ramadan. Khutbah Jumat. Saya masih ingat sampai sekarang itu kejadian. Saya ceritakan di beberapa tempat. Saya khutbah. Saya sudah sampaikan sebenarnya kalau saya serak Pak, apa mungkin bisa saya tak khutbah dulu. Kata tak, Ustaz sulit cari pengganti Ustaz. Ustaz saya lah sedikit saja. Kalau begitu yang imami dengan saya ya Pak. Tak apa Ustaz, imami, tak apa sebentar. Saya lah Pak kemudian khutbah. Setelah khutbah imam sudah serak Pak di sini. Sangat sudah luar biasa. Suara sudah tidak terlalu jelas. Setelah salam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Saya Pak betul-betul refleks Pak, lupa. Di depan imaman itu Pak ada air mineral. Mungkin sisa salat tarawih, lupa ya Pak. Saya ambil satu, saya coblos Pak, saya sedot kira-kira 3 teguhan. Jumatan Pak, habis itu Jumatan. Takmir diem saja di belakang, mungkin suka. Saya tahu, masih terasa di sini. Saya mau ngambil lagi, baru diingatkan sama takmir di belakang. Ustaz katanya, puasa Ustaz. Ya Allah, saya baru ingat Pak. Jujur Pak, walaupun 3 teguhan, rasanya itu tidak kerasa segar lagi Pak. Rasanya lebih kerasa malu sama jamaah-jamaah. Karena semua tahu Pak, ada tingkat masjidnya Pak, dari Abdul Mukmin. Padahal tadi Pak isi khutbah saya itu, tahan haus walaupun kita harus berjuang. Habis salam saya duluan 3 teguhan. Tapi maksud saya Pak, lihat bagaimana orang terus berusaha, dia tak mau tergoda. Kecuali tadi sesuatu yang memang dalam agama boleh, dia terlupa. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang lupa kalau puasa, falyutimmu shaumah, lanjutkan puasanya. Fa inna ma at'amahullah, sesungguhnya Allah yang sedang memberinya makan, Allah yang sedang memberinya minum. Ada aturan fikih. Tapi maksud saya Pak, lihat perjuangan kita dalam mengendalikan hawa. Serak luar biasa. Tidak ada yang tahu. Kalau saya mau di rumah saja, minum saja, selesai urusan. Tetapi kita tak berani untuk itu. Artinya Pak, kita ini pemenang mengendalikan hawa nafsu. Jangan lagi beranggapan kita ini takluk kepada hawa nafsu. Kata siapa? Sebulan kita menang, setan tak berdaya dibuatnya. Karena itu bersungguh-sungguhlah bahwa nilai perjuangan mengendalikan hawa nafsu melawan setan ini sampai nanti di luar Ramadan, agar kita bisa menjadi pemenang-pemenang. Maka nanti kan ketika Ramadan, di antara yang biasa kita ucapkan Pak, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang kembali kepada kefitrahan, kepada kebaikan, kembali juga berbuka setelah berpuasa, wal faizin. Apa maknanya wal faizin Pak? Dan kembali ke rumahnya Ustaz Faiz, bukan ya? Bukan. Faiz itu menang, kembali menjadi pemenang. Nah, maka sekali lagi Pak, inilah yang diajarkan melalui bulan Ramadan. Mungkin satu lagi Pak, yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari pendidikan di bulan Ramadan ini? Yang bisa kita ambil adalah Pak, bahwa kita diajarkan melalui Ramadan ini untuk setiap detiknya dalam hidup kita itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan. Lihat orang puasa dari subuh sampai maghrib. Maka apapun yang dia lakukan seharian itu, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang puasa, minimal itu. Dan itu berarti mengajarkan untuk setiap aktivitas kita itu juga diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat ke kantor, ibadah. Maka di kantornya semangat, amanah, ibadah kepada Allah. Mencari nafkah yang halal itu ibadah. Di perjalanan, ibadah. Maka nanti Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan, ada doanya keluar rumah, ada doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di perjalanan ada sunnah-sunnahnya. Kalau tanjakan bertakbir, kalau turunan bertasbih, ada sunnah-sunnah.
menunjukkan bahwa semuanya itu bisa bernilai ibadah kepada Allah. Ibadah itu ada yang mahdhar, yang khusus, ritual, yang sudah ada aturan khususnya seperti sholat, puasa, haji. Ada yang ghairu mahdhar, ada yang aktivitas apapun bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dia ke kantor, anak muda ini, dia nampaknya bangunnya kesiangan. Akhirnya dia mau berangkat ke kantor, sepeda motor, tiba-tiba ada, maaf, nenek-nenek nyebrang, tidak lihat-lihat. Tiba-tiba nyebrang, langsung dia rempak kendaraannya sepeda motor. Untung bisa tidak sampai nabrak nenek-nenek. Tapi dia lupa kalau perjalanan itu bisa bernilai ibadah. Apa yang dia katakan? Dia ngumpat, dasar nenek-nenek bodoh, nyebrang gak lihat-lihat. Ternyata apa Pak? Nenek-neneknya jawab, ya kamu yang bodoh, masa nabrak nenek-nenek saja ndak kena. Ini nampaknya nenek-neneknya gaul ini Pak namanya. Jadi semua ini bernilai ibadah. Masuk kamar mandi ibadah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Maka hemat airnya, hemat waktunya. Jangan kalau sudah di kamar mandi nyanyi satu album gak habis-habis, gak keluar-keluar. Hemat waktu maksudnya Pak. Hemat waktu, hemat air. Ini ibadah semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan mengajarkan itu, bahwa kita terus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya memang kita sudah tak puasa, tapi lihat di malam itu tetap ada ibadah-ibadah yang menjadi penunjang dari puasa kita. Ada sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, nanti ada iktikaf. Bahkan Pak, menariknya, tidur pun kita sedang sebenarnya mempersiapkan diri untuk ibadah berikutnya. Nanti sahur kalau bisa kita bangun, nanti subuh kita bangun. Jadi tidurnya pun itu ada nilai ibadahnya. Karena dia tidur bukan tidur lalai, tapi tidur mempersiapkan fisiknya agar lebih bisa beribadah lagi setelah dia bulan Ramadan, atau setelah besok harinya, setelah dia lalui hari itu. Maka ini ibadah semuanya. Maka saya ingatkan Pak, terakhir dari penutup kita, semua ini bernilai ibadah. Nanti bapak-bapak kalau mudik itu nilainya ibadah. Jadi juga maaf jaga hati. Kadang-kadang orang pamer kesuksesan. Jangan, ini nilai ibadah, silaturahim, berbagi. Rekreasi pun punya nilai ibadah. Jangan kalau rekreasi sudah tidak ingat sholat, tidak ingat apa. Ini dukung rekreasi. Kemarin tidak sholat. Wis tuh sholat tarawih di Ramadan kemarin tiap malam. Karena sudah bebas. Tidak ada begitu Pak. Ini nilai ibadah. Maka rekreasi pun punya nilai ibadah. Ada satu cerita jadi penutup Pak. Bapak ngajak istrinya rekreasi. Tapi dia ingin menyelipkan pesan ibadah, mengkaji tentang mentadabburi alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingatkan tentang bagaimana hebatnya Allah menciptakan segala sesuatu. Itu punya nilai ibadah seperti itu. Akhirnya ketika dia melihat semuanya, melihat pandangannya luar biasa, maka dia mengatakan kepada istrinya, lihat dek, katanya, ini pemandangan yang indah sekali, pemandangan yang bagus. Salah satunya itu lihat tanaman Lombok. Ada tanaman cabai banyak di kebun. Itu lihat di tanaman Lombok banyak. Itu ada yang luar unik dari tanaman Lombok. Apa mas Lombok uniknya? Lihat deh, coba satu tanaman Lombok
itu buahnya biasanya bercampur antara lombok yang masih lombok enom dan lombok tue. Itu satu tanaman, ada lombok enom, ada lombok tue, dan itu membuat indah. Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata indah hidup ini kalau berkumpul antara mbok enom dan mbok tue. Istrinya marah, pulang-pulang Pak, besoknya mau ke kantor, makannya dibuatkan sego sambal yang bau pedes luar biasa, sampai ngurus suaminya tidak jadi berangkat ke kantor. Dia kenapa ini pakai pedesnya? Itulah mas akibatnya kalau lombok enom sama lombok tue dicampur itu mas. Kalau bapak-bapak hati-hati, jangan macam-macam ini. Mudah-mudahan Pak, insya Allah hidup kita semuanya bernilai ibadah dan iman kita semakin kuat, perjuangan kita melawan hawa nafsu mengendalikannya semakin baik, kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya mewakili takmir musholla at-taqwa. Mohon maaf pagi ini tidak bisa menyediakan konsumsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.